Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih akan berbincangkan, yaitu tentang saling balas antara JK dan Luhut soal TKA Cina di pabrik nikel ya. Ini sesuai yang dilansir ya oleh Kumparan Bisnis atau kumparan.com ya. Nah, ini menarik ya tentang isu TKA dan juga pabrik nikel yang sekarang muncul kembali ya. Meskipun ya kita ketahui TKA itu sudah membanjiri ya tenaga kerja di Indonesia ya, terutama di Morowali gitu ya. Nah, bagaimana, apakah dengan adanya banjir atau TKA Cina ini benar-benar berpengaruh terutama untuk pabrik nikel gitu ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh kumparan.com. JK dan Luhut saling balas soal TKA Cina di pabrik nikel. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala (JK) dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saling lempar tanggapan mengenai industri pengolahan nikel yang masih didominasi oleh tenaga kerja asing TKA asal Cina. Bermula dari JK yang mengkritik proses pengolahan nikel di tanah air. Sebagai negara yang diberkahi tambang nikel, pengolahannya justru didominasi Cina. Indonesia kayak nikel, tapi yang kerja semua Cina dari daratan sampai tukang las. Kita bikin smelter, insya Allah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi, kata pria yang akrab dipanggil JK di acara makan HUT Kala Group di Hotel Kempinski Jumat 29 Oktober. JK mengatakan dirinya ingin mengembangkan teknologi smelter dikuasai oleh anak-anak negeri. Teknologi ke depan kita lakukan tapi tidak dengan otak dari luar, melainkan kemampuan diri sendiri, sambungnya. Lalu Luhut pun membantah soal klaim JK bahwa pekerja di industri nikel di Indonesia dipenuhi orang Cina. Dia berkata memang pada awalnya pekerja Cina mendominasi di awal pekerjaan konstruksi. Namun saat ini hal itu sudah tidak terjadi. Untuk membuktikan hal tersebut, Luhut meminta agar langsung mengecek ke lokasinya. Nggak betul, waktu construction dulu awal-awal tahun 2014 ya. Sekarang sudah banyak orang-orang Indonesia. Pergi saja ke sana, kata Luhut saat ditemui dalam acara Demi Indonesia bersama GoTo di Ciputra Artpreneur, Sabtu 29 Oktober. JK respon balik Luhut. Pihak JK pun akhirnya merespon kembali pantauan Luhut. Juru bicara JK Hussein Abdullah menyampaikan Kala dan Bukaka akan berfokus menyerap ratusan tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek hidro serta smelter. Tenaga kerja lokal memang jadi prioritas Kala dan Bukaka perusahaan. Tenaga kerja lokal memang jadi prioritas Kala dan Bukaka perusahaan, di mana terbukti mereka mampu setelah proyek listrik hidro tersebut beroperasi dan diresmikan penggunanya oleh Presiden RI Insinyur Joko Widodo 25 Februari 2022, kata Hussein dalam keterangan tertulis Jumat 4 November. Hussein mengatakan bahwa Bukaka tetap memiliki pekerjaan asing, namun mereka beroperasi sebagai pihak supplier mesin yang bertugas menjaga kualitas mesin. Untuk barisan pekerja kasar, perusahaannya tetap akan memprioritaskan pekerjaan dalam negeri. Hussein juga menegaskan komitmen JK untuk merekrut tenaga lokal yang membedakan dengan pabrik nikel di Morowali yang dinilai masih dipenuhi TKA asing. Pihak JK menyayangkan dominasi TKA Cina di industri tersebut. Hampir semua pekerja konstruksi pabrik termasuk tukang las didatangkan dari Cina dan itu diakui sendiri oleh Pak Luhut bahwa pembangunan sejak tahun 2014 seperti itu. Kalau kondisi sekarang harus diakui sudah beda karena tahap operasional tertentu pekerjaan kasar tidak dibutuhkan lagi, lanjutnya. Salah satu bisnis yang JK miliki di Kala Group yaitu ekosistem baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Salah satu perusahaan yang dibangun Kala Group adalah Semester produksi baterai EV yaitu nikel sulfat yang terletak di Palopo, Sulawesi Barat. Ya sobat sekalian ya, jadi memang sumber daya alam kita itu ya benar-benar kaya ya, dan mau tidak mau kita harus mengakui ya sumber daya alam di Indonesia itu hampir semua itu merajai ya, kalau tidak nomor satu itu nomor dua gitu ya. Dan misalnya untuk emas gitu ya, emas itu kurang apa kita itu ya di pegunungan Grasberg
Kalau dari pegunungan Grasberg kita ketahui ya, jumlah emas yang ada sekarang itu dan masih ditambang hingga saat ini, yaitu ditambang oleh VT Freeport, itu potensinya luar biasa. Dan sampai saat ini ya, kalau kita melihat dari sejak Orde Baru hingga sekarang, potensinya luar biasa gitu ya. Kemudian juga ada juga potensi emas yang sama ya di Kabupaten Intan Jaya ya, Kabupaten Intan Jaya, yaitu di Blok Wabu. Itu potensinya ya, itu kita ketahui ya, saya dengar ya, potensinya lebih besar daripada pegunungan Grasberg yang saat ini dikelola oleh VT Freeport ya. Coba bayangkan ya. Dan konon ya, di Blok Wabu itu ya, emasnya itu tidak perlu dilakukan penambangan sampai ke dalam ya, kedalaman yang lebih dalam seperti ya yang dilakukan penambangan di Grasberg ya. Jadi emas itu rata-rata di Blok Wabu itu sudah ada di permukaan ya, tetapi ya tidak di permukaan sekali ya. Nah, itu Blok Wabu itu belum dieksplor ya. Itu juga sudah menjadi perdebatan ya, tentang siapa nanti yang mengurus atau mengelola ya. Jadi ini kan persoalan ya. Untuk mengelola pun ya, kita patut pertanyakan kenapa ada juga isu yang beredar akan dikelola oleh asing juga gitu ya. Sayang kalau dikelola oleh asing, karena pengalaman yang sudah ada yaitu dikelola Freeport, kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Kalau kita melihat kondisi Papua sekarang ya, dengan adanya potensi yang luar biasa besar yaitu emas yang sudah ada di Grasberg, dan potensi yang ada di Blok Wabu itu ya, saat ini itu kondisi rakyat Papua masih jauh dari kata sejahtera ya. Nah inilah ya, ini adalah apa namanya, kapitalisme global yang rakus ya, yang kita pakai saat ini ya. Semua sumber daya alam itu dikelola dengan sistem kapitalisme yang otomatis akan memberikan keuntungan pada pemilik modal gitu ya. Belum lagi untuk apa namanya, potensi alam kita yang lain, yaitu dari nikel ya. Nikel itu kan sekarang apa namanya, manfaatnya untuk membuat baterai ya. Dan ini sekarang akan ya, kalau kita melihat potensi kedepannya akan lebih cerah ya, karena apa namanya, tren kendaraan listrik ke depan itu akan menjadi alternatif pilihan setelah melihat bahwasanya kendaraan yang berbahan bensin ataupun kendaraan yang berbahan bensin ya, itu kemungkinan tidak efektif atau tidak efisien lagi ya, mengingat jumlah harga minyak ya yang setiap hari itu ada kenaikan, dan juga cadangan dari minyak bumi ataupun energi fosil itu kemungkinan juga lama-kelamaan akan habis ya. Tinggal sekarang kembali ke nikel ya. Nikel ini ya salah satu yang sekarang kemungkinan kedepannya akan menjadi favorit ya untuk dikembangkan ya. Nah, memang sayangnya ya, isu tentang TKA Cina itu memang sekarang menjadi problem ya di negeri ini, mengingat kita kurang apa dalam segi SDM ya. Jumlah SDM kita untuk bekerja itu tidaklah kurang gitu ya, malah banyak yang tidak terakomodasi ya. Misalnya pekerja-pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan kasar itu masih banyak yang menginginkan gitu ya. Dan jumlah pengangguran ya, kalau kita buka data BPS itu masih setiap tahun itu jumlahnya meningkat gitu ya. Nah, itu yang tertulis ya. Belum yang tidak tertulis yang ada di daerah-daerah itu, yang seharusnya masih bisa diakomodasi menjadi pekerja lokal yang mempunyai kemampuan ya. Dan juga dalam hal ini kalau pengusaha tersebut benar-benar memanfaatkan ya sumber daya ataupun potensi lokal ya, itu juga akan menguntungkan ya dalam negeri sendiri gitu ya. Nah, isu tentang apa namanya, banyaknya TKE lokal ini sudah hal yang muncul ya pada saat awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi gitu ya. Terutama yang paling banyak kan ada di Morowali gitu ya. Yang kita ketahui
jumlahnya luar biasa banyak ya, seakan-akan kalau kita melihat seakan-akan Indonesia itu ya kekurangan ya sumber daya manusia untuk menjadi pekerja lokal ya. Nah, itu berbeda kalau kita melihat kondisi di negeri jiran ya, Malaysia, Saudi, itu memang jumlah penduduknya kecil ya, dan orang yang dan sangat butuh terhadap labor ataupun tenaga kerja gitu ya. Makanya kan kebanyakan dari mereka menjadi TKI ya, di Malaysia, di Brunei, di Saudi. Itu memang benar-benar jumlah orangnya itu sedikit ya, di Saudi maupun di Malaysia. Makanya mereka butuh butuh pekerja dalam jumlah banyak ya, dan kita ketahui yang bisa membantu tentu saja Indonesia gitu ya. Kalau kita melihat yang banyak mengekspor ya ataupun kontribusi untuk jumlah pekerja di negeri jiran Malaysia atau Saudi, yaitu Indonesia gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Dalam kondisi sekarang ya, masyarakat lokal itu butuh pekerjaan, kita justru mendatangkan pekerja dari luar ya, dari asing ya, dari Cina gitu ya. Yang kita ketahui tentu saja kalau kita mengambil itu semua ya, pertama kita menyia-nyiakan pekerja lokal gitu ya, padahal lokal ini juga butuh ya untuk pertama ya, mereka kan lebih tahu gitu ya, mereka juga masyarakat pribumi yang juga perlu pekerjaan dan juga perlu untuk penghidupan layak di negeri ini gitu ya. Malah kita mendatangkan TKA yang dalam jumlah banyak gitu ya. Nah, ini juga patut pertimbangan kepada para pemangku kebijakan dan juga para pemilik perusahaan-perusahaan gitu ya. Ya memang itu hak mereka ya, tetapi kita ketahui ya, kita juga harus menjadikan proses ataupun pengelolaan nikel ini juga harus menjadi fokus ya. Apakah ya nikel yang dikelola saat ini, yang mayoritas dikelola asing itu ya, benar-benar kita mendapatkan keuntungan yang lebih ya? Itu yang akan menjadi pertanyaan gitu ya. Dan memang sayangnya ya, mayoritas kita yang saat ini masih memakai sistem kapitalis, hal itu ya untuk mengelola ataupun melaksanakan pasal 33 Undang-Undang 45, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam itu dikelola negara dan dimanfaatkan sebesar kemakmuran rakyat, itu ternyata memang tidak dijalankan di negeri ini ya. Buktinya apa? Buktinya ya mayoritas sumber daya alam itu ya masih dikelola asing ya. Misalnya untuk minyak bumi itu masih dikelola oleh asing ya, Exxon Mobil dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk sumber daya alam yang lain yang potensinya itu luar biasa gitu ya, yang itu akan menjadi hal yang menguntungkan bagi rakyat kalau kita kelola sendiri ya, yang mengelola oleh pemerintah gitu ya, dan kemudian keuntungannya dibagikan secara merata kepada rakyat. Ingat bahwasanya kita ya, negeri ini ya adalah negara yang kaya gitu ya. Yang saya sebutkan tadi, misalnya kita itu mayoritas SDA kita, sumber daya alam kita itu mayoritas menempati kalau di nomor 1, nomor 2 gitu ya. Dan sesuai hitung-hitungan para ahli ya, 6 komoditas saja gitu ya, 6 komoditas saja yang ada negeri ini itu ya hasilnya luar biasa ya. Apa itu ya? Minyak bumi, gas, kemudian juga batu bara, nikel, hasil laut, hasil hutan ya. Setelah dihitung itu ya potensinya bisa sampai 4.000-an triliun lebih gitu ya. Melebihi dari jumlah APBN yang ada sekarang 2.750 gitu ya. Nah, ini kalau kita memanfaatkan 6 komoditas saja minimal ya, belum komoditas yang lain, itu Indonesia sudah kaya raya gitu ya. Masyarakat sudah sejahtera gitu ya. Tetapi yang kita praktekkan adalah sistem kapitalis ya, demokrasi sekuler. Maka yang ada adalah salah satu hal. Jadi kalau kita masih memakai kapitalis seperti ini ya, dengan memberikan seluruh pengelolaan kekayaan alam ini kepada asing dan asing ya,
Yang ada adalah kita tidak akan pernah sejahtera gitu ya. Bayangkan dari 6 komoditas saja kita sudah mampu ya membiayai negeri ini tanpa pajak. Belum komoditas yang lain, coba bayangkan. Jadi kita itu bukan negara yang miskin, kita ada negara kaya, dan kita tidak perlu ya, termasuk juga TKA ya. Kita juga nantinya tidak perlu ya mengemis-ngemis ke negara lain untuk berinvestasi ya. Come to my country to invest to my country, itu kan merendahkan diri sendiri gitu ya. Dan pada permintaan era sekarang kan banyak ya potensi-potensi itu yang seakan seperti dijual ya, Indonesia for sale, dan itu kan perlu pertanyaan ya, apakah kita tidak punya kepercayaan diri untuk mengelola sumber daya alam kita ini yang begitu luas, begitu besar ya, dengan kemampuan anak bangsa sendiri, tenaga kerja sendiri ya, dan anak-anak Indonesia, anak-anak lokal itu ya tenaga ahli kita semua itu tuh orangnya cerdas-cerdas gitu ya. Maka serahkanlah ya seluruh pengelolaan alam itu ya oleh anak-anak bangsa sendiri ya, oleh pemerintah ya, dan dibagikan merata kepada seluruh rakyat. Dan ini baru menjalankan pasal 33 ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikelola negara dan diberikan merata kepada rakyat ya. Baik, kita tunggu saja kelanjutan terkait pengelolaan nikel ini ya, terkait juga TKA Cina, apakah ada goodwill dari pemerintah untuk bisa ya untuk bersikap yang lebih bijak ya, untuk lebih memakai tenaga lokal daripada tenaga asing. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.